Hai Sobat Arbeit, welcome to SEP, Story at Polteknaker Podcast episode 6. Nah Sobat Arbeit, pernah nggak sih di antara kalian ngerasa kayak stuck atau bingung? Apalagi khususnya Sobat Arbeit yang saat ini sedang berada di kelas 12, yang saat ini udah mulai dituntut untuk mandiri, mencari informasi sendiri, kemudian juga sudah harus menentukan mau dilanjut kemana sih, apakah mau kuliah atau kerja. Kemudian kalaupun kuliah, kira-kira mau kemana, jurusannya apa. Nah, kita paham banget sih rasanya gimana. Nah, maka dari itu di episode 6 kali ini di SEP, kita akan membahas hal-hal yang mungkin sedikit berbeda nih dibanding episode sebelumnya. Di episode 6 ini, kita akan mengupas tuntas bukan hanya gimana sih proses masuk ke kampus impian, tetapi juga realita di dalamnya ketika kita sudah menjadi mahasiswa. Karena pastinya menjadi mahasiswa itu adalah masa transisi kita menuju ke kehidupan dewasa yang sebenarnya. Betul nggak? Betul Betul. banget. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, aku mau ngenalin dulu nih ke narasumber kita yang pastinya nggak kalah keren, yang kebetulan tadi juga udah ada suaranya betul ya. Nah, kita kedatangan Kak Nailah dan juga Kak Dava selaku Duta Kampus Politeknik Ketenagakerjaan. Halo Kak Nai dan juga Kak Dava. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik banget. Mantap. Kak Dava gimana nih Kak? Alhamdulillah baik. Nice ya. Terima kasih banget udah datang ke sini dan meluangkan di tengah kesibukannya hiruk pikuk semester 4 ya Kak ya. Gimana sih kesibukannya, boleh sharing dikit nggak nih ke Sobat Arbeit? Kalau aku sih kesibukannya untuk saat ini tetap itu sih, nugas sama organisasi aja. Pasti. Tugas semester 4 laprak udah mulai numpuk ya. Udah banget. Mantap. Kalau Kak Nae gimana nih Kak? Sama sih namanya jadi mahasiswa semester 4 banyak banget tugasnya, banyak banget kesibukannya. Tapi di sela-sela itu semua jangan lupa untuk self healing, self reward. Setuju banget. Biasanya sih kalau aku nonton. Apalagi aku ya Kak. Kakak suka nonton apa emang nih biasanya? Sebenarnya sih aku suka nonton drama Cina. Wah, Tapi drama bukan Cina. yang CEO ya, benar-benar Wah, drama Cina. drama Cina yang beneran Sama ya. nge-K-pop. K-pop K-pop. sebenarnya iya. Oh kakak K-popers juga. K-popers, ya, K-popers. Keren banget ya teman-teman. Emang di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa, tetap jangan lupa mementingkan well-being kita sebagai mahasiswa. Jangan sampai burn out. Kita harus tetap utamakan work-life balance. Oke, mungkin Kana dan Kak Dava boleh diperkenalkan dirinya nih dari jurusan apa saat ini. Kebetulan sebenarnya kita udah mewakili banget sih outfitnya hari ini ya. Aku dari, oh iya aku belum perkenalan diri loh. Betul, masa iya kita doang yang dikenalin. Nah, Jadi aku teman-teman, aku selaku podcaster di episode 6 ini di SIP, nama aku Fahri Akbar. Halo Kak Fahri. Iya, biasa dipanggil Fahri atau Ceri ya, sama teman-teman biasanya. Aku saat ini semester 2 di jurusan D3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Boleh Kak perkenalkan diri? Halo Sobat Arbeit, aku Naila Desyana Tersadi, biasa dipanggil Nai dari program studi D4 Relasi Industri. Halo Sobat Arbeit, aku Dava Mahardika dari program studi D4 Keselamatan Kesehatan Kerja. Mantap ya, kita bertiga nih istilahnya perwakilan dari masing-masing prodi, 3 Betul. pilar penunjang Politeknik Ketenagakerjaan. Betul banget. Nah, teman-teman notice gak sih selempang-selempang yang ada di pundak Kanaai dan juga Kadava. Nah, beliau-beliau ini adalah Duta Kampus Politeknik Ketenagakerjaan. Bisa dibilang beliau-beliau ini adalah ikon kampus nih. Jadi teman-teman Sobat Arbeit yang mungkin masih camaba nih, nanti kan saat ini udah mulai dibuka ya Kak pendaftaran Politeknik Ketenagakerjaan yang nanti juga kita akan bahas lebih lanjut. Dan nanti juga akan ada kampus tour. Mungkin teman-teman bakal ketemu sama Kak Naai dan Kak Dava ketika kampus tour nanti. Ditunggu ya. Maka dari Tunggu itu, guys. oke. Maka dari itu tetap pantengin terus sampai akhir karena bakal banyak info-info terkait PMB, kemudian juga realita mahasiswa di kampus itu seperti apa. Mungkin kita kilas balik sedikit nih Kak Naai dan Kak Dava. Waktu awal masuk ke Politeknik Ketenagakerjaan,
Itu Kanae dan Kadava tuh lewat jalur apa sih? Kalau aku sendiri tuh lewat jalur by test ya, SBT. Oke, SBT. Kanae? Kalau aku sendiri dari seleksi berbasis prestasi atau SBP yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya. Oh, mantap banget ya teman-teman. Bisa dinotet tuh. Sekarang Politeknik Ketenagakerjaan sedang membuka jalur SBP, seleksi berdasarkan prestasi. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa langsung cek ya ke website resmi Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, aku penasaran banget nih Kak. Mungkin ini juga pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman Sobat Arbet ya. Kira-kira kan sekarang lagi dibuka nih SBP. Kira-kira alur pendaftarannya gimana sih Kak? Oke, untuk saat ini alur pendaftaran SBP sebenarnya kompleks banget ya teman-teman. Mungkin mau aku sebutin satu-satu, boleh? Boleh banget Kak. Yang pertama teman-teman harus bisa memiliki prestasi yang dimana itu minimal banget tingkat provinsi. Terus yang kedua, sekolah teman-teman itu berasal dari akreditasi A. Yang ketiga, kemarin kan katanya SMA ada TKA nih. Oh iya, Nah, betul. itu teman-teman harus bisa melampirkan nilai TKA. Terus yang keempat, pastinya nilai rapot. Dan kelima itu mungkin teman-teman bisa melampirkan surat keterangan eligible juga. Wah, dicatat teman-teman karena memang ternyata syarat administratifnya banyak juga ya. Yang pertama surat keterangan akreditasi dari sekolah Betul. minimal harus A ya Kak ya. Benar. Kemudian surat eligible, kemudian TKA dan juga sertifikat prestasi yang paling penting karena namanya aja SBP ya Kak ya. Rapotnya juga jangan lupa. Tuh. Minimal berapa tuh Kak ketentuannya? Kalau ketentuan di PMB Polteknaker minimal 80. Lebih dari itu lebih baik dan semakin besar peluang teman-teman untuk lolos. Mantap. Teman-teman nih yang punya segudang prestasi, jangan ragu-ragu langsung daftar ke seleksi berdasarkan prestasi Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, ini salah satu yang banyak juga ditanyain nih karena lebih lanjut tentang SBP ya. Kira-kira kalau misalnya nggak punya sertifikat prestasi, tetapi mungkin eligible satu gitu, apakah bisa menggunakan sertifikat lain seperti sertifikat OSIS atau ya mungkin kepanitiaan lain gitu Kak? Apakah dipertimbangkan? Oke, yang namanya seleksi berbasis prestasi tentunya harus bisa memiliki prestasi. Sebenarnya prestasi akademik dan non akademik. Tapi yang lebih nilai itu ada beberapa tahapannya sih. Apa ya? Ada beberapa poin-poin yang kayak seni atau mungkin olahraga, bahkan Oh, teman-teman yang suka nulis nih, kayak nulis artikel atau mungkin karya tulis ilmiah itu yang lebih dilirik gitu wah, sih. Jadi mantap. kalau untuk kayak organisasi mungkin lebih dilihatin yang tadi sisi yang lainnya aja. Oke, kuotanya berapa tuh Kak kalau seleksi berdasarkan prestasi kira-kira? Mungkin kira-kira kurang dari 20 sih sebenarnya karena tahun ini kurang lebih ya hanya menerima 120 orang dari seleksi berbasis tes dan juga seleksi berbasis prestasi. Oke, 120 tuh keseluruhan dari SBP dan SBT ya Kak? Iya betul. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi SBP udah dikupas tuntas oleh Kanaai. Sekarang kita langsung tanya ke Kadava yang mengikuti jalur SBT. Gimana sih Kak lengkapnya? Oke, kalau jalur SBT tersendiri itu dia ada beberapa tahapan juga. Mulai dari jalur administrasi, terus juga jalur tesnya yaitu seperti UTBK, terus juga nanti ada tahap LGD atau leadership Leaderless ya kalau nggak salah ya? leaderless Ya, group discussion. discussion. Terus juga nanti ada wawancara orang tua dan mahasiswa. Terus nanti ada pengumuman hasil SBT-nya tersendiri. Wah, ternyata baik SBP dan SBT pun punya tahapan masing-masing yang harus dilalui ya oleh sobat Arbet yang mungkin ingin mengikuti seleksi Politeknik Ketenagakerjaan ini. Dan untuk SBT sendiri kuotanya mungkin lebih besar ya Kak dibanding SBP ya. Iya, untuk kotanya tersendiri sendiri itu dia lebih besar, namun juga persaingannya lebih ketat. Oh, lebih ketat karena memang tahapannya banyak, otomatis saringannya juga lebih ketat lagi. Dan aku penasaran banget nih Kak, kebetulan banyak juga nih teman-teman sobat Arbet yang bertanya terkait seleksi SBT, apakah soalnya itu kira-kira sama dengan UTBK SNPMB gitu. Kalau soalnya sendiri itu kurang lebih bentuknya hampir sama, materinya itu hampir sama. Namun sedikit dimodifikasi aja. Oh, modifikasi dalam hal apa nih Kak Dalam hal kira-kira? seperti kayak kan bentuknya sama nih, strukturnya sama. Mm-mm. Nah, itu lebih kayak apa namanya?
diubah aja susunan kalimatnya atau sebagainya lah. Oh, iya Jadi iya iya, kayak betul. permainan kata aja. Mungkin bisa dipersiapkan nih untuk sobat Arbit, camaba-camaba sekalian yang masih gemes-gemes ya, yang sekarang di kelas 12. Persiapkan dari sekarang kalau mau mengincar SBT karena eh, ya itu tadi, soalnya bisa dibilang mirip-mirip dengan UTBK. Jadi bisa sambil dipersiapkan dari sekarang ya. Dan SBT ini sendiri juga ada jalur leaderless group discussion. Boleh dijelaskan gak tuh Kak, itu maksudnya gimana tuh? Oke, kalau LGD itu sendiri itu nanti kita akan dibentuk beberapa tim, jumlahnya itu sekitar 7 sampai 10 orang. Nah, nanti di dalamnya itu akan difasilitasi oleh fasilitator dan kita di sana akan membahas studi kasus yaitu dari masing-masing prodi juga. Oke, Nah, nanti berarti kita harus memecahkan studi kasus itu. kita dikelompokkan berdasarkan prodi dan harus membahas study case ya Kak. Betul. Dan mana tantangannya ya salah satunya aku spill nih buat sobat Arbet yang penasaran. Jadi di leaderless group discussion itu kita kondisinya eh, bersama rekan-rekan saingan kita juga, tapi di leaderless group discussion ini justru tantangannya gimana caranya kita bisa ngeblend nih bersama teman-teman, bisa berdiskusi meskipun kondisinya kita belum saling mengenal atau bahkan ya mungkin istilahnya masih belum ada gambaran nih mau membahas apa. Teman-teman mungkin ada tipsnya nggak nih Kak buat menghadapi leaderless group discussion itu gimana sih? Kalau menghadapi LGD itu sendiri, dari masing-masing prodi tentunya ada materi-materi masing-masing ya. Oh iya. Aku membahas dari K3 sendiri ya. Kalau dari K3 sendiri kita mungkin bisa belajar tentang regulasi-regulasi yang ada di K3-nya. Oke. Nah, terus juga bisa belajar lewat YouTube juga. Ada nanti satu channel YouTube yang membahas tentang kecelakaan kerja gitu. Oh, jadi memang persiapannya juga harus matang ya, Sobat Betul. Arbet, karena di tes leaderless group discussion ini juga menguji pengetahuan kita juga terkait prodi yang mau kita pilih nanti. Kira sejauh mana sih kita paham dengan apa yang mau kita tuju. Oke. Dan SBT dan SBP ini memang dua jalur yang cukup ketat ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin persiapannya matang-matang ya supaya bisa lolos dan bertemu kita nanti tentunya. Betul. Oke, kita lanjut ya Kak. Dan oh iya, buat teman-teman seperti yang sudah dijelaskan tadi di Politeknik Ketenagakerjaan itu ada tiga jurusan: relasi industri, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen sumber daya manusia. Tapi mungkin teman-teman banyak yang belum familiar nih Kak dengan jurusan khususnya relasi industri. Apalagi relasi industri ini jurusan satu-satunya ya di Politeknik Ketenagakerjaan di Indonesia. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Kak. Oke, jadi teman-teman, relasi industri. Mungkin sempat kepikiran ya, relasi industri itu sama nggak sih kayak teknik industri? Ternyata beda banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang dulu, mungkin yang sekarang ya, tertarik untuk masuk teknik industri, tapi nggak dapat mau masuk relasi industri, itu sebenarnya salah besar. Karena relasi industri itu membahas terkait dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Yang dimana ini merupakan pilar-pilar yang terjadinya hubungan industrial di Indonesia. Tidak hanya itu juga, jadi di relasi industri itu kita membahas terkait dengan dinamika hukum ketenagakerjaan, terus juga belajar terkait dengan perjanjian kerja dan unsur-unsur terjadinya hubungan kerja, yaitu ada upah, perintah, dan juga pekerjaan. Nah, di relasi industri kita belajar nih terkait dengan mungkin yang orang tuanya mau pensiun, nah kita belajar terkait dengan perhitungan pesangonnya seperti apa, terus menghargai uang masa kerjanya juga. Mungkin yang teman-teman tahu nih terkait dengan ada orang-orang turun ke jalan ngapain sih, demo apa, kenaikan upah. Kita belajar terkait dengan alasannya kenapa mereka bisa loh sampai turun ke jalan untuk melakukan demo, seperti itu. Oke, keren banget ya Sobat Arbet. Jadi kalau boleh aku simpulin nih ya, karena relasi industri itu mempelajari tentang terkait regulasi ketenagakerjaan ya khususnya. Kemudian gimana hubungan antara pekerja, kemudian pengusaha dan juga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan personal di perusahaan ya. Gimana caranya si pekerja ini mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Betul banget, Betul. iya. Dan mungkin bagi teman-teman yang suka banget nih untuk belajar hukum,
cocok banget untuk masuk ke relasi industri. Cocok Iya, bahkan banget. yang minat manajemen juga cocok banget sih masuk ke relasi industri. Jadi relasi industri ini sebenarnya bisa dibilang kombinasi antara jurusan manajemen, hukum, Hukum, ada juga sosiologi dan sosiologi. psikologinya sebenarnya. Keren banget ya teman-teman ya. Ternyata jurusan ini lumayan lengkap juga pembahasannya dan juga pastinya relevan dengan kebutuhan industri. Kalau boleh tahu, boleh sharing nih Kak, relasi industri ini peluang karir kedepannya tuh bisa jadi apa aja sih Kak? Sebenarnya luas sih, teman-teman mau jadi PNS kah, mau jadi pegawai BUMN atau bahkan pegawai swasta itu bisa banget. Kalau mau jadi PNS, teman-teman bisa menjadi mediator hubungan industrial. Terus kalau misalkan teman-teman mau jadi pegawai swasta bisa menjadi IR spesialis di perusahaan atau juga bisa menjadi salah satu divisi atau salah satu unit yang ada di perusahaan yaitu IR Industrial Relation. Dan mungkin kalau mau di BUMN, kalau di BUMN sih lebih ke HR-nya sih ya. Jadi ada di bawah naungan HR. Wah, banyak banget ya ternyata prospek karirnya. Buat teman-teman jangan ragu buat memilih jurusan di Polteknaker karena memang tiga-tiganya itu memang relevan dengan kebutuhan industri. Oke, mungkin kita move kali ya ke jurusan selanjutnya yang nggak kalah kerennya, yaitu jurusan kesehatan dan keselamatan kerja. Boleh Kak Dava, silahkan. Kalau dari K3 sendiri itu mempelajari tentang hubungan dari apa namanya pekerja dan juga dari manajemennya. Nah, bagaimana caranya kita membuat si pekerjanya itu aman, selamat, dan tidak mengalami istilahnya tuh penyakit akibat kerja. Nah, seminimal mungkin tidak ada cedera lah. Nah, Oke. terus kita juga di sini mempelajari tentang bagaimana cara kita memanajemen suatu perusahaan dari sisi keselamatannya. Kayak kalau misalkan perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur, nah, kita harus mengetahui bagaimana regulasi yang ada di Indonesia itu dipatuhi oleh si perusahaan itu sendiri. Oke, jadi mungkin kalau boleh menyimpulkan lagi ya Sobat Arbet, di Prodi K3 ini memang fokusnya bagaimana caranya eh, kita menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan meminimalisir resiko adanya kecelakaan atau cedera dalam pekerjaan. Dan kemudian memastikan juga ya Kak Dava ya, kalau perusahaan itu mematuhi regulasi K3. Betul. Tuh, karena itu semua pastinya diatur di dalam undang-undang ya. Iya, betul. Betul sekali. Nah, kalau dari MSDM sendiri itu bagaimana sih? Apa yang dipelajari? Sekarang aku nih berarti di interview. Iya dong. Oke, kalau di jurusan MSDM sebenarnya sedikit mirip ya dengan jurusan relasi industri. Kalau di MSDM itu kita lebih general kepada human resource, yang mana kita fokusnya bagaimana caranya kita bisa menjadi HR profesional di perusahaan. Jadi teman-teman, sekedar info ya, di dalam perusahaan HR itu ibarat seperti jantungnya perusahaan. Perusahaan yang terdiri dari SDM yang bermacam-macam bentuknya, karakteristiknya. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi mereka tanpa kita mengurangi hak-hak yang mereka dapat supaya mereka ini bisa perform maksimal di perusahaan. Jadi HR itu tugasnya istilahnya yang memanage manusia di dalam perusahaan. Gitu sih mungkin Kak. Buat teman-teman yang mungkin ada minat karir mau jadi HR, jadi HR recruiter, karena di HR itu sendiri banyak macam-macamnya. Di MSDM juga kita mempelajari secara sekilas terkait relasi industri, karena memang relasi industri itu salah satu fokus dari HR ya Kak ya. Betul, jadi relasi industri itu salah satu pilar, bukan pilar sih, lebih ke apa ya, salah satu Salah satu cabang mungkin ya, ya. salah satu cabang di sumber daya manusia itu sendiri, Mm-mm. gitu sih. Jadi perbedaannya tuh kalau IR lebih ke hukumnya yang tadi, mungkin ya kalau untuk yang SDM di sini lebih ke manajemennya, mungkin dari rekrutmennya, Tuh, gitu. ada rekrutmen. Kemudian memang di HR ini banyak ya teman-teman fokusnya. Tergantung nanti kita kalau mau berkarir tuh mau fokus kemana. Bisa jadi HR generalis atau HR spesialis. Kalau spesialisnya ada HR recruiter yang mana fokusnya untuk merekrut sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kemudian training and development, gimana caranya HR tuh memaksimalkan potensi SDM yang ada di dalam perusahaan. Ada lagi HR
terkait payroll, mengatur tentang gaji, dan itu banyak banget kalau aku sebutin mungkin bisa sampai pagi kali ya podcastnya ya Kak ya. Terus jadi SKS ya. Betul banget, karena ini betul-betul ya intinya teman-teman kalau mau tertarik bisa pelajari lagi karena di website resminya juga banyak penjelasan terkait prodi-prodi yang ada di Politeknik Ketenagakerjaan yang pastinya relevan karena moto kita ingat nggak Kak? Ingat dong. Unggul, Kompeten. kompeten, dan Dan siap siap kerja. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita udah berkenalan nih dengan jurusan-jurusan yang ada di Politeknik Ketenagakerjaan ya Kak. Sekarang mungkin aku pengen tanya-tanya seputar kayak awal-awal masuk ke kampus itu kan kakak apakah memang awalnya tuh minatnya ke jurusan yang kakak dalami sekarang atau memang sebenarnya ada minat ke yang lain nih? Sharing aja sih Kak sebetulnya. Kalau dari aku pribadi, aku salah satu korban yang menganggap bahwasannya relasi industri itu teknik industri. Karena teknik industri merupakan salah satu jurusan impian nih aku di salah satu PTN. So karena nggak keterima, jadi aku sama-sama industri nih, kayaknya sama deh sejalur. Ternyata salah besar. Tapi setelah belajar di sini, aku jadi lebih enjoy aja sih. Karena tadi balik lagi, aku suka juga sama dinamika di dunia kerja. Seperti itu sih. Ya memang kadang kita kalau misalnya belum tahu nih apa yang mau kita dalamin, tapi ketika kita mengikuti ternyata cocok sama diri kita, akhirnya masalah Betul. enjoy ya Kak ya. Betul banget. Maksudnya kayak kalau kita udah nyemplung sekalian aja basah gitu, nggak usah Betul. nanggung-nanggung. Betul banget teman-teman. Nah jadi jangan sampai ketukar juga ya teman-teman, relasi industri bukan berarti teknik industri. Oke, kalau Kak Dava gimana nih Kak ceritanya? Kalau dari aku sendiri tuh awal-awal kelas 11 aku udah nyari jurusan yang benar-benar passion aku gitu. Aku tuh nggak terlalu suka teori, lebih ke arah praktek lah. Nah, waktu kelas 12 itu aku nemuin K3 ini. Nah, K3 ini tuh sebenarnya baru ya, baru di Indonesia. Nah, apa namanya? Di univ-univ sendiri itu hanya beberapa. Contohnya kayak Oh, UI, Undip, UNS, sama UNJ. Dan Polteknaker ini termasuk paling baru sih. itu informasi baru juga sih Kak. Lanjut lanjut. Nah, jadi aku tuh apa ya? Memikirkan bagaimana aku bekerja di masa depan kayak sekarang kan AI ya, Iya kebanyakan betul. AI. Nah, aku nyari kerjaan yang di masa depan itu nggak tergantikan sama AI. Nah, jadi aku Oke. memilih K3 ini. Oh betul. Karena memang AI itu membantu, tetapi tetap butuh yang namanya manusia sebagai pengoperasiannya. Dan aku masih belum selesai nih nanya kakak, jangan dioper dulu dong. Nah, kalau misalnya K3 itu otomatis lebih banyak praktiknya ya kak ya. Betul. Nah, itu buat camaba-camaba sobat Arbet ini, apakah ada syarat kayak kesehatan tertentu gitu harus memenuhi standar apa gitu kak? Kalau dari syaratnya, kalau di PMB itu syaratnya cuma menyertakan keterangan tidak buta warna aja, Oke, berarti terkait kondisi fisik lainnya tidak apa-apa ya, tidak mempengaruhi. tidak mempengaruhi. Tuh, oke. Nah, nah kalau dari Fahri sendiri tuh apa sih yang menyebabkan Fahri ini memilih MSDM sebagai prodi di sini? Wah, ini pertanyaan yang lumayan menarik ya, Sobat Arbet. Ini saya jadi curhat nih berarti nih. Awalnya memang waktu SMA kelas 12, saya tuh justru belum tahu banyak informasi mengenai kedinasan, apalagi Politeknik Ketenagakerjaan. Karena memang saya selain belum tahu, saya juga belum ada minat untuk daftar ke kedinasan. Saya memang lebih minat untuk daftar ke universitas. Dan saat itu memang minat saya juga di psikologi. Namun ada masa ketika saya stuck bingung ketika jalur-jalur masuk PTN itu sudah saya tempuh tapi belum berhasil. Muncullah satu postingan TikTok dari salah satu dosen tersayang kita. Iya. Dan itu saya langsung jadi kayak, wah, ini kampus kampus apa nih? Kok kayaknya
kelihatannya menarik banget dan banyak banget benefit yang bisa didapat. Langsung aku cek-cek akun beliau dan aku langsung cek dong tuh website Politeknik Ketenagakerjaan buat info lengkapnya. Dan ternyata Polteknaker ini memang salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, menawarkan beasiswa full 100% dan jurusannya juga pastinya relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Dan saat itu memang aku berorientasinya pengen cari jurusan yang gimana caranya cepet deh dapat kerja biar nggak bingung-bingung. Ya dong, kita realistis kan pastinya. Pasti. Kuliah, setelah lulus kerja. Iya, makanya langsung aja aku coba daftar di SBT karena aku ketinggalan waktu SBP. Iya, jadinya aku ikutilah serangkaian proses sampai akhirnya aku lolos di MSDM Politeknik Ketenagakerjaan. Itu sih Kak. Beragam banget ya, beragam banget nih cerita-cerita masing-masing dari kita. Jadi untuk kamu yang mau daftar ke Polteknaker jangan ditunda-tunda. Iya, Siapa tahu karena bisa cerita juga tentang gimana pengalamannya kan pas daftar ke Polteknaker. iya. Oh, aku waktu daftar di Poltek. Ya, Oh, waktu aku daftar di Politeknik Ketenagakerjaan seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, aku tuh bener-bener istilahnya minim preparasi banget sih Kak. Karena awalnya tuh memang belum minatnya ke situ. Ketika aku udah meyakinkan diri aku, ya udah aku coba deh di MSDM Politeknik Ketenagakerjaan ini. Akhirnya ya udah aku kebut di kira-kira ada kali ya sebulan sebelum akhirnya jadwal tes tertulis. Aku langsung kebut belajar. Bisa mungkin kalau boleh sharing, waktu itu aku ngajak teman-teman aku buat kayak belajar bareng di Perpustakaan Nasional waktu itu. Kayak kita jadi kayak tempat nongkrong kita aja di situ. Ya, belajar buat tes tertulis sampai akhirnya lolos. Nah, gimana nih Sobat Arbit? Sudah mengenal ya ketiga prodi yang ada di Politeknik Ketenagakerjaan. Yang pasti jangan bimbang, jangan ragu karena baik jurusan MSDM, K3 dan RI itu masing-masing punya prospek kerja yang sangat relevan dan pasti sangat dibutuhkan di industri. Jadi mau kita cap cip cup tapi jangan cap cip cup juga ya. Yang pasti tiga-tiganya mudah insya Allah dapat kerja ya. Oke. Nah, setelah Kak Naai dan Kak Dava lulus di Politeknik Ketenagakerjaan itu kan bisa dibilang menghadapi yang namanya ketemu sama banyak orang-orang yang beragam ya dari berbagai daerah. Sempat nggak sih ngerasa kayak mungkin kesulitan beradaptasi gitu? Atau gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih kayak apa namanya? Karena aku orangnya apa ya? Gampang berbaur lah. Jadi lebih mudah aja kayak apa namanya? Sulit. Kalau sulitnya sih memahami budaya-budaya yang mereka bawa sih kayak misalkan kalau dari Sumatera kan itu bahasanya ya. Nah, itu agak susah kita mengimbangi kayak mengerti ini dia lagi ngomong apa gitu-gitu sih. Oh, oke. Memang ada language barrier ya Nah, di antara teman-teman. Tapi bisa mungkin kita pun melalui PKKMB yang mana itu juga cukup lama ya Kak. mm-mm. Akhirnya bisa berbaur juga Nah, ya. ya kita wah enak deh, seru-seru. Seru ya. Kalau Kak Nae gimana nih pengalamannya Kak? sebenarnya aku sama juga sih terkait dengan yang tadi. Mungkin kesulitan dalam hal keberagaman. Tapi kalau kita belajar menerimanya, nggak bakal masa kesulitan. Terus juga selama masa PKKMB kan kita jadi kenal satu sama lain. Terus juga ada masa transisi teknik bela negara juga. Jadi kita bener-bener kerasa kesulitannya juga sih. Jadi nggak usah khawatir kan terkait dengan kekhawatiran untuk bagaimana lingkungan pertemanannya. Itu sih. Oke, keren banget ya teman-teman Sobat Arbet. Kemudian nih Kak, aku dapat banyak banget nih pertanyaan dari Sobat Arbet, khususnya camaba-pecamaba yang ingin mendaftar di Politeknik Ketenagakerjaan. Ketika kita masuk di Polteknaker, itu kan beasiswa 100% karena dari Kementerian Ketenagakerjaan ya Kak. Cuman mereka masih bingung nih apakah setelah lulus itu mereka akan otomatis penempatan atau bagaimana sih Kak? Oke. Jadi aku mau jawab, kalau misalkan kita harus tahu dulu nih arti kedinasan itu kayak gimana. Kedinasan itu kan berarti sesuatu yang di bawah instansi. Berarti kita masuknya ke sekolah kedinasan. Tapi kita tuh non ikatan dinas, bukan ikatan dinas. Yang dimana kalau non ikatan dinas itu tuh kita tidak terikat nih untuk langsung disalurkan. Jadi kita bebas memilih untuk terjun ke industri manapun.
entah industri pertambangan kah, pertanian, atau bahkan yang mungkin mau langsung ke industri migas gitu. Jadi bebas Oke. kita mau berkarir di industri apa, mau jadi PNS, BUMN, pegawai swasta, atau bahkan jadi pengusaha sekalipun. Justru memang, karena kita diberi kebebasan, jadi kita lebih fleksibel untuk memilih karir kita. Jadi istilahnya tidak ada yang namanya setelah lulus cuman ke situ aja, tapi banyak jalur yang bisa kita pilih. Oke, kemudian benefitnya kira-kira apa aja sih Kak, selain dari beasiswa 100% itu? Benefit yang didapetin ketika nantinya teman-teman tergabung menjadi keluarga besar Politeknika tuh banyak banget. Yang pertama, tentunya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dosen luar maupun dosen dalam yang dimana benar-benar profesional banget nih. Nah, dan ahli di bidangnya. Yang kedua, tentunya di Politeknaker kita tuh akan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Itu sebagai penunjang nantinya ketika kita mau melamar pekerjaan. Jadi kita pas keluar tuh nggak kosong aja gitu loh. Nggak bawa ilmu juga, tapi bawa sertifikat kompetensi yang sudah diakuin bahkan di negara BNSP ya. Terus yang ketiga, kita diberikan sertifikasi TOEFL. Sertifikat TOEFL yang dimana juga untuk menunjang peluang karir kita nanti ke depannya. Seperti itu sih. Jadi benefitnya tuh banyak banget. Dan yang terakhir tentunya kunjungan industri Wah, gratis. iya setuju banget sih, itu juga salah satu benefit yang paling aku sendiri idam-idamkan dan nanti-nantikan juga, karena kapan lagi kita bisa kunjungan ke perusahaan-perusahaan istilahnya yang bonafit lah ya Kak ya, Tuh. BUMN, perusahaan multinasional pun bahkan kita ada company visitnya juga ya Kak ya. Dan mungkin bisa ke kantor PBB pun masih bisa kok. Iya Gitu. betul, jadi kita juga sekalian menambah relasi dengan praktisi-praktisi yang ada di perusahaan tersebut. Kalau Kak Dava mungkin ya Kak boleh sharing apa sih yang membedakan K3 di Polteknaker dengan K3 di univ lain mungkin? Oke. Kalau dari segi apa namanya materi itu nggak jauh beda. Tapi kalau misalkan kita ambil contoh dari UI deh. Kalau UI itu K3-nya S1 ya. Itu dia kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau di Politeknaker sendiri itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dua nama ini itu berbeda. Iya. Dari keselamatan prioritasnya keselamatan kalau di Politeknaker. Nah, kalau di UI sendiri itu prioritasnya lebih ke arah kesehatannya. Oh betul ya. Jadi beda nama penukaran aja itu udah berarti beda prioritas ya. Betul. Oke. Luar biasa keren sekali ya teman-teman sobat Arbeit. Kemudian setelah masuk ke kampus Politeknik Ketenagakerjaan ini, kira-kira harapannya gimana sih untuk kedepannya bagi Kanaa dan juga Kadava? Mungkin boleh Kadava dulu. Kalau aku sih harapan kedepannya lebih apa namanya percaya diri dalam apa namanya bertemu orang banyak ya. Karena di sini kan beragam. Terus juga kalau di dunia kerja itu sangat dibutuhkan ya. Kalau skill-skill public speaking itu dibutuhkan sekali. Karena nanti kita tuh nggak ketemu sama yang istilahnya apa namanya di Indonesia aja gitu. Pasti Iya. ada yang dari luar negeri lah apalah. Kalau dari Naya gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri sejujurnya ketika lulus ke Politeknaker aku pengen bisa bermanfaat banget untuk masyarakat luas. Terutama bagi perusahaan-perusahaan tuh yang belum tahu bagaimana regulasi ketenagakerjaan. Gitu sih lebih tepatnya. Jadi aku berharap nantinya aku bisa terjun ke dan membantu perusahaan-perusahaan luar sana untuk menyelesaikan perselisihan bahkan dinamika hubungan kerja. Luar biasa. Memang di balik perjuangan masuk ke kampus, memang ada juga harapan-harapan yang sekiranya terpupuk ya di kita semua ketika sudah lulus. Tentunya kita juga setelah lulus mau menjadi sesuatu yang bisa berdampak nyata bagi kondisi sekitar masyarakat ya. Tuh. Oke, Tuh. selanjutnya nih Kak, ada nggak sih suka duka yang mungkin mau di-share nih selama berkuliah di kampus Politeknik Ketenagakerjaan? Aku mungkin share sukanya dan dapat share dukanya. Boleh banget. Kalau sukanya banyak banget. Pertama, pertemanannya kan tadi beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke kan ada semua di Politeknaker. Terus yang kedua kita bisa punya banyak kenalan di Politeknaker, nggak cuma di dalam, di luar pun banyak, mulai dari teman-teman kedinasan yang lain atau bahkan mungkin teman-teman univ yang lainnya. Terus mungkin yang ketiga, jadi kita tuh lebih banyak tahu pemahaman lebih dulu nih dibanding teman-teman kita yang lainnya. Karena kan kita jadi lebih tahu nanti hasil di dunia kerja seperti apa, keadaan di lapangan seperti apa. Itu sukanya. Dan kuliah di Politeknaker itu seru banget dan menurut aku worth it untuk teman-teman coba daftar. Oke, luar biasa. Mungkin Kak Dava boleh?
Kalau dukanya mungkin ini relate ke teman-teman kita yang istilahnya merantau ya. Iya. Nah, itu pertama pasti kita jauh dari orang tua, terus juga pasti beberapa bahkan bisa ada yang homesick ya istilahnya ya. Nah, itu tuh dukanya. Mungkin itu aja sih kalau dari aku ya. Memang selain banyak sukanya, salah satu dukanya yang paling kerasa bagi teman-teman yang merantau ya Kak ya, pasti seringkali ngerasain homesick, kangen keluarga sih ya Kak. Betul. Tapi kalau Kak Dava gimana tuh Kak cara mengatasi hal tersebut? Kalau aku sendiri kebetulan aku orang Jakarta. Jadi Oh iya juga ya, eh Akam sih ya. jadi aku kuliah itu pulang pergi aja. Oh iya sih. Oke. Baik, mungkin kita udah cukup panjang ya teman-teman ya pembahasannya. Kita udah ngebahas mulai dari bagaimana sih proses masuk mendaftar ke Politeknik Ketenagakerjaan ini. Tak hanya itu juga, kita juga udah membahas terkait gimana sih realitanya menjadi mahasiswa di Politeknik Ketenagakerjaan. Aku mau ngucapin thank you banget buat Kak Naila dan juga Kak Dava yang udah meluangkan waktunya di sini. Dan yang pasti sudah sharing juga insight ke teman-teman. Harapannya semoga teman-teman bisa mencatat baik-baik ya info-info penting terkait PMB yang udah di-spill oleh Kanaai dan juga Kadava. Dan semoga semua perbincangan kita tadi bisa menambah insight dan juga pengetahuan bagi kita semua. Aku Fahri Akbar mau pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di SFP episode selanjutnya.